Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi Sabtu 5 Juli 2025. Kita ada beberapa saham teknologi nih. Adakah yang menarik? Ada Goto, MTech, WIRG, DMMX, dan terakhir ada Elite. Langsung kita coba analisa. Oke, saham pertama ada Goto. Goto hari ini ditutup naik 3,51%. Untuk Goto masih sideways ya. Ini adalah sideways ya. Untuk tren jangka panjangnya emang dia lagi downtrend ya, bergerak di bawah MA 200-nya, MA 50-nya dan MA 20-nya. Untuk Goto sekarang masih sideways di bawah ini ya. Dia untuk support terdekatnya di 55, untuk resisten terdekatnya ada di MA 20-nya di 61. Jadi ini mungkin akan membentuk seperti double bottom ya. Dia ke bawah terus naik mentok 60 terus balik lagi ya ini ya. Nah, untuk Goto apabila dia bisa berhasil break MA 20-nya dan dengan volume besar ya dan bertahan di atas harga 60-nya cukup menarik ya untuk Goto ya. Goto akan bisa uji lagi resistennya ya di sekitar harga 70. 70 untuk resisten terdekatnya jadi 65. Untuk volumenya ini ada buangan ya cukup besar juga buangan cukup besar dan beberapa hari ini sudah konsolidasi di bawah ya dengan volume yang belum terlalu signifikan tetapi mungkin ada sedikit akumulasi ini ya karena volumenya naik turun seperti ini ya dengan candlenya pun naik turun. Dari momentum MACD-nya bagus ya sudah golden cross dan ada bullish divergence nih untuk Goto ya. Kita lihat untuk Broksumnya ya selama dia sideways di bawah ya dari 23 Juni sampai 4 Juli masih netral ya, tapi seperti ada yang jaga nih dari ZP, RX, AK, AG dan CC ya di average 57. Untuk yang jual JUPD ya. Jadi dia average di 57, jadi masih floating profit sedikit ya. Apabila benar mau dikerek naik, dia harus bisa jualan di atas average mereka ya. Jadi mungkin bisa dibawa ke 65 sampai 70. Tetap hati-hati ya karena ini masih downtrend ya, masih downtrend. Apabila 55 ini jebol, kemungkinan besar akan balik di harga 50-an ya, akan sangat berbahaya ya. Oke, saham kedua ada WIRG. WIRG hari ini ditutup 0% ya, nggak ada perubahan ya. Untuk trennya dia masih secara jangka panjangnya masih downtrend ya, bergerak di bawah MA 200-nya yang warna merah ini ya. Tetapi apabila kita lihat dia ini sebenarnya lagi sideways ya, dengan support terdekatnya di 80-an ini ya, sampai 77. Untuk resisten terdekatnya dia di 93. Resisten selanjutnya ada di 100 ini ya, 103 ya. Dia sempat ini turun ya, terus kemudian dia lagi konsolidasi ini. Kontak resist, ke support lagi, ke pentok resist lagi dan sekarang lagi konsolidasi di bawah. Untuk volumenya pun masih belum ada validasi ya dari volumenya ya, masih belum terlalu signifikan. Tetapi dari MACD-nya sudah mulai bagus nih, sudah mulai golden cross ke atas. Dan harganya pun close di atas harga 80 ya. Jadi masih menarik untuk WRG bisa akan uji resisten lagi di 96 nih. Ada resisten MA 200 dan untuk horizontalnya bisa kita pakai di 90 untuk angka psikologisnya. Ini saya tarik untuk Broksumnya pas dia breakout ya, breakout dari ring sideways kecilnya ini. Dari 3 Juli. 3 Juli itu ada small akumulasi ya di average 83, 86 dan 79. Yang buang ada XA nih. Jadi misalkan movernya ini mau jualan harus dikerek ke atas lagi ya ke harga average mereka ya.
ke atas harga average mereka ya di 90 sampai 96. Tetap hati-hati apabila WIRG jebol lagi ke bawah dan jebol lagi ring sideways-nya ini pertanda kurang bagus ya berarti ya. Jadi eh, dia akan menuju ke support berikutnya di 70 untuk WIRG. Oke, saham berikutnya ada MTEK. MTEK hari ini ditutup minus 1,26%. Untuk secara trennya, untuk long term-nya dia masih downtrend ya, bergerak di bawah MA 200-nya. Ini sempat retest, kemudian ini retest lagi jebol ya. Dan sekarang ada di support horizontalnya ya, di 460 sampai 490. Jadi untuk MTEK lagi sideways di bawah ini ya, lagi sideways di bawah. Belum ada volume yang masuk besar gitu ya, volume besar karena dia mungkin sedikit ada akumulasi ya. Jadi belum terlihat ini untuk pergerakan dari MTEK. Untuk seperti ini lebih baik kita buy on support ya, buy on support dekat-dekat support. Misalkan jebol tinggal CL aja ya, jadi nggak terlalu besar CL-nya karena belinya di support. Untuk resistennya bisa jual di 490. Apabila 490 jebol cukup bagus ini untuk MTEK ya. Dia akan uji resisten di MA 200-nya lagi ya. Ini juga ada gap down dulu ya. Mungkin akan ditutup untuk di MTEK. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross tetapi sudah ada perbaikan momentum ini, sudah mulai melandai ya momentumnya ya. Ya, Broksum dari MTEK selama dia sideways di bawah ya dari tanggal 25 Juni. Ini ada big distribusi dari BK, ZP, dan ZP. Yang nampung ada OD, XLA, Z, KZ. Ini ada asing juga nih yang merah-merah ya. Di average 477, jadi masih floating loss sedikit ya untuk yang beli di support. Untuk MTEK masih menarik kita beli di support. Apabila ada potensi rebound ke atas dan IHSG pun mendukung, masih bisa kasih profit ini untuk MTEK nih, bisa TP di 490 sampai di MA 200 ini ya. Ini ada resisten ya di 500 sampai 515. Oke, saham selanjutnya ada DMMX. Hari ini ditutup minus 3,52%. Secara trennya long term-nya masih uptrend ya, bergerak di atas MA 200-nya dan selama uptrend dia dijaga ya di MA 50-nya ya. Dan kemarin sempat jebol nih, MA 50 jebol dengan volume yang lumayan besar kemarin ya. Sampai dia turun sampai di Fibonacci 0,6 ya di 286 dan langsung mantul dia. Ada wick dari bawah kemudian mantul. Sekarang kena resisten lagi ya. Resistennya di 414 ya. Dia udah di retest 3 kali ya nih ya. Di retest turun, sekarang retest lagi ya. Untuk di MMX saat ini di MMX lagi sideways berarti ya. Ini sideways dengan resisten terdekat di 416 untuk support terdekatnya di 330. Untuk momentum MACD-nya udah bagus ya, udah golden cross ke atas. Ini saya tarik Broksumnya ya dari saat dia mulai ada kenaikannya dari 23 Juni ya. Ada yang big akumulasi ya dari PGZP ZBAG ya. Di average 365. Jadi untuk DMMX apabila untuk trading masih cukup menarik ini, masih ada akumulasi dan sekarang lagi koreksi menuju ke average mereka ya. Apabila DMMX ada koreksi nih, koreksi ke harga mereka di 360, jadi di ring sideways-nya ini ya, cukup bagus ya untuk DMMX. Tapi untuk trading ya, jadi harus siap cut loss ya apabila tidak sesuai. Misalkan kita beli di support ini ya, di average mereka, nanti cut loss-nya apabila dia break lagi ke bawah ya. Break lagi 350 ini ke bawah ya.
Nanti kalau di sini misalkan mau nyerok lagi, bisa serok lagi di bawah di support ini lagi ya, di sekitar 320 ini ya, 330, 320 ya. Untuk DMMX masih menarik, dia akan bisa uji resisten lagi ya. Resistennya di 416 apabila dikasih break lagi ya. Dengan volume besar cukup menarik ya untuk DMMX. Ini secara volumenya juga sudah ada momentum nih. Ini sempat break ya. Break dengan volume besar ya di resisten ini di break, kemudian ini ada profit taking juga karena dia kebentok resisten. Apabila dia sideways di sini, ya dia akan di supportnya ini ya, di support MA20-nya masih menarik ini. Dia ring sideways di sini dulu. Kemudian dari Broxum juga bagus ya, ada akumulasi ya. Jadi mereka akan tambah muatan di sini, kemudian akan coba break 420-nya ini ya. Masih cukup menarik untuk DMMX. Saham terakhir ada Elite. Elite ditutup 1,9%. Secara trennya dia masih uptrend ya, masih long termnya masih uptrend ya. Dia lagi retest support MA 200-nya ya. Ini dia retest kemudian mantul ya, mantul dengan volume besar ini lumayan nih pas saat dia mantul ya. Dengan volume besar ini lumayan ini. Terus sekarang lagi sideways nih, sideways dia tes supportnya lagi ya di sekitar 155 ya. Untuk resisten terdekatnya dia di ring sideways-nya ya di MA 20-nya juga di 166. Masih menarik untuk Elite ya. Untuk momentum MACD-nya sudah golden cross walaupun belum ada volume yang besar ya. Seperti ini ya, dia volume besar kemudian dia mendorong kuat ke atas ya. Apabila Elite bisa break MA 20-nya ya. Ini ada ring sideways-nya ini ya. Di break akan ada potensi untuk Elite uji resisten selanjutnya di MA 50 ya, di 180 sampai 187. Masih menarik untuk Elite. Ini juga ada pembagian dividen ya untuk Elite ya. Secara bila Broxum-nya selama dia konsolidasi di bawah ya dari itu 2-3 Juni ada small distribusi dari EP, BK, dan MG yang tampung ada CC, BR, XL, TP, ZP. Masih ada retailnya juga ini ya, tapi masih biasa nih untuk Broxum-nya. Di average 160. Jadi yang beli di support belum floating profit ini ya. Masih menarik untuk Elite ya untuk apabila dikasih break di MA 20-nya dengan volume besar. Kayak ini sudah mulai golden cross. Cukup menarik untuk Elite.